akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu konsep pengembangan kurikulum. Sering kita dengar atau sering kita jumpai bahwa pengertian dari kurikulum itu yaitu sebagai jarak yang harus ditempuh seseorang pelajar atau jenjang-jenjang yang harus ditempuh seseorang siswa maupun mahasiswa. Pandangan ini sudah lama kita ketahui, yaitu sebagaimana sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh siswa untuk mendapatkan ijazah, implikasi dalam pembelajaran, penguasaan seluruh materi pelajaran yang harus dicapai, baik yaitu berisi dokumen atau sebagai rencana tertulis mengenai kualitas pendidikannya yang harus dimiliki siswa melalui suatu sistem pembelajaran yang berisi tentang pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran secara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang untuk mencapai jenjang pendidikan tertentu. Nah, sering juga kita jumpai bahwa kurikulum sebagai ilmu yang dikaji dalam konsep, landasan, asumsi, teori, dan model, atau sebagai praktik prinsip-prinsip dasar tentang kurikulum tertentu. Sebagai sistem yang dijelaskan, kedudukan kurikulum dalam hubungannya dengan sistem dan bidang-bidang lain atau komponen-komponen kurikulum, berbagai jalur, jenjang, atau jenis pendidikan, manajemen kurikulum, dan sebagainya. Sebagai rencana yang tercakup macam-macam rencana dan rancangan atau desain kurikulum sebagai rencana yang bersifat menyeluruh. Sebagai rencana yang tercakup dalam macam-macam rencana dan rancangan atau desain, kurikulum sebagai rencana ada yang bersifat menyeluruh untuk semua jalur, jenis, dan jenjang dalam pendidikan, dan ada pula rencana khusus untuk jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya Anissa Yulia Rahmi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang karakteristik pengembangan kurikulum di sekolah luar biasa, reguler, dan pendidikan inklusif. Yang pertama yaitu pengembangan kurikulum bagi peserta didik anak tunadaksa dan tidak mengalami hambatan intelektual dapat disamakan dengan kurikulum reguler yang berlaku pada semua jenjang pendidikan. Yang kedua yaitu pengembangan kurikulum bagi peserta didik tunadaksa yang mengalami hambatan intelektual dapat menggunakan kurikulum yang setara dengan kurikulum anak tunagrahita atau bisa menggunakan kurikulum tunadaksa tetapi dimodifikasi yang sesuai dengan kebutuhan, hambatan, dan potensi anak. Yang selanjutnya yaitu pada jenjang muatan kurikulum dapat diarahkan pada aspek akademik, keterampilan, dan program khusus. Selambat-lambatnya pada usia kelas 3 SD, guru bersama tim sekolah harus sudah mampu dapat memberikan rekomendasi peserta didik tunadaksa mana yang dapat memungkinkan untuk dimodifikasi ke sekolah inklusi dan mana yang harus menetap di sekolah SLB. Selanjutnya yaitu
Pada tingkat SD kelas tinggi, kelas 4 sampai kelas 6, muatan kurikulum sudah secara spesifik dirancang untuk peserta didik anak tunadaksa berat atau mengalami hambatan intelektual. Selanjutnya yaitu bagi peserta didik tunadaksa yang mengalami hambatan intelektual, maka instrumen ujian di akhir sekolah masing-masing. Selanjutnya yaitu muatan kurikulum pada tingkat SMP lebih ditentukan pada pengembangan persiapan keterampilan ke arah kerja. Selanjutnya yaitu yang terakhir, muatan kurikulum pada tingkat SMA lebih ditentukan pada pengembangan kemandirian dan keterampilan kerja. Baiklah, materi selanjutnya yaitu perkembangan kurikulum bagi anak tunadaksa. Nah, kurikulum bagi anak tunadaksa ini dapat menempuh 2 jenjang satuan pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan reguler, yang kedua pendidikan khusus. Nah, masing-masing pendidikan ini dapat ditempuh sesuai tingkatannya masing-masing. Misalnya, untuk pendidikan khusus, pertama itu ada SDLB, SMPLB, ataupun SLB umum. Nah, selanjutnya itu untuk sekolah reguler, itu ada sekolah dasar, ada SMP, dan ada SMA. Untuk itu, anak-anak tunadaksa dapat mengikuti 2 jenjang pendidikan tersebut. Terima kasih. Dan untuk pendidikannya sendiri, anak tunadaksa akan disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Sebenarnya anak tunadaksa itu tidak berpengaruh pada kemampuan otaknya, inteligensinya. Jadi mereka dapat diajarkan mengikuti kurikulum dari anak reguler, namun butuh bimbingan dan pengawasan dari GPK. Untuk di SLB ada beberapa kategori tunadaksa yang memiliki inteligensi di bawah rata-rata. Nah, barulah mereka tidak dapat mengikuti kurikulum sesuai dengan yang ditetapkan di sekolah reguler. Maka dari itu, mereka harus mengikuti jenjang satuan pendidikan di sekolah khusus, sehingga mereka dapat mencicipi pelayanan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Prinsip pengembangan kurikulum bagi peserta didik tunadaksa. 1. Prinsip relevan, yaitu kurikulum merupakan relnya pendidikan untuk membawa peserta didik agar dapat hidup sesuai dengan nilai yang ada di dalam masyarakat serta membekali peserta didik baik dalam bidang pengetahuan, sikap maupun keterampilan sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. 2. Prinsip fleksibel. Itu prinsip fleksibel artinya dalam pengembangan kurikulum pengusahaan agar apa yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam melaksanakan kemungkinan terjadinya penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang anak. 3. Itu prinsip kontinuitas, yaitu prinsip kesinambungan dalam pengembangan kurikulum menunjukkan adanya keterkaitan antara tingkat pendidikan, yaitu program pendidikan dan bidang studi. 4. Prinsip efektivitas, yaitu prinsip menunjukkan pada pengertian kurikulum itu selalu berorientasi pada tujuan tertentu yang ingin dicapai.
5. Prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi yaitu mengusahakan agar dalam pembangunan kurikulum dapat mendayagunakan waktu dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. 6. Prinsip berorientasi tujuan. Yaitu prinsip ini berarti bahwa sebelum bahan ditentukan, langkah yang perlu dilakukan oleh seorang pendidik adalah menentukan tujuan terlebih dahulu. 7. Prinsip dan model perkembangan kurikulum. Prinsip ini memiliki maksud bahwa harus ada pengembangan kurikulum secara bertahap dan terus-menerus, yakni dengan cara memperbaiki, memantapkan, dan mengembangkan lebih lanjut kurikulum yang sudah berjalan sehingga ada pelaksana dan sudah diketahui hasilnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Baik, masuk kita ke materi yang terakhir. Itu akan saya sampaikan, yaitu mengenai tentang model pengembangan kurikulum bagi peserta didik tunadaksa. Jadi di sini kita ketahui dulu apa itu pembelajaran adaptif. Jadi pembelajaran adaptif itu pembelajaran yang disesuaikan dengan kelainan masing-masing siswa sehingga memenuhi kebutuhan untuk aktivitas dan keberhasilan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus tersebut tercapai dengan baik. Jadi di sini intinya pembelajaran adaptif itu pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi atau kelainan-kelainan siswa yang berkebutuhan khusus tersebut. Di sini ada 3 model pengembangan kurikulum bagi anak tunadaksa. Yang pertama itu model modifikasi. Jadi dari kata modifikasi berarti itu merubah atau menyesuaikan. Jadi model modifikasi yang dikaitkan dengan model kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus bagi anak tunadaksa itu berarti pengembangan kurikulum di mana kurikulum pada umumnya yang diberlakukan bagi siswa reguler itu dirubah untuk disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan siswa berkebutuhan khusus. Jadi masuk ke model yang kedua itu model duplikasi. Jadi duplikasi itu berarti kan salinan. Di sini salinan yang serupa dengan aslinya. Model duplikasi yang dikaitkan dalam model kurikulum berarti itu mengembangkan atau memberlakukan kurikulum untuk siswa berkebutuhan khusus secara serupa atau secara sama dengan siswa reguler. Jadi di sini model duplikasi yang dapat diterapkan ada 4 komponen utama dalam kurikulum tersebut. Yang pertama tuh tujuan, isinya, proses, dan juga evaluasinya. Yang ketiga tuh model omisi. Jadi omisi itu berarti penghapusan atau menghilangkan. Model omisi yang dikaitkan dengan model kurikulum berarti itu upaya yang dilakukan untuk menghapuskan atau menghilangkan sebagian atau secara keseluruhan dari kurikulum umum tersebut. Jadi di sini yang dimaksud untuk menghilangkan sebagian atau keseluruhannya berarti itu yang tidak mungkin diberikan atau yang diajarkan kepada siswa berkebutuhan pendidikan khusus tersebut. Jadi itulah model pengembangan kurikulum bagi anak tunadaksa yang dapat saya sampaikan. Sekian dari materi saya ucapkan terima kasih.